Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 31 Oktober 2025, Pekan Biasa ke-30 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, memberi makna pada hidup kami, seturut kehendak-Mu. Kami persembahkan hari ini dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pikirkan, kami katakan, dan juga kami lakukan, mencerminkan kasih-Mu. Kini kami membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sapaan-Mu melalui bacaan-bacaan liturgi pada hari ini, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, bab 9 ayat 1-5. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadat, dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem.
berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba, datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menarik keluar meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih pusat dari setiap hukum. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Oma, opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda kesayangan Tuhan. Suatu hari di ruang sidang Hakim Frank Caprio di Pengadilan Negeri Providence, negara bagian Rhode Island, Amerika Serikat, dihadapkan Victor Colella. Pria berusia 96 tahun itu mendapat surat tilang karena ia kedapatan ngebut di zona sekolah. Di hadapan sang hakim, Colella berkata, "Saya berusia 96 tahun dan mengemudi dengan lambat. Saya hanya mengemudi jika terpaksa. Saya pergi untuk mengantar anak saya tes darah. Dia penyandang disabilitas." Dalam tanya jawab dengan sang hakim, Colella menjelaskan bahwa ia membawa anaknya ke dokter untuk tes darah setiap 2 minggu. Si anak yang berusia 63 tahun menderita kanker. Dengan mata berkaca-kaca dan bibir bergetar, ia juga menegaskan bahwa ia hanya mengemudi saat terpaksa. Mendengar kisah si pria tua, Hakim Frank Caprio memuji Colella sebagai ayah yang baik.
Anda ayah yang masih merawatnya kan? Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Saya juga berharap Anda sehat. Dan kasus Anda dibatalkan. Karena rasa welas asihnya, Frank Caprio membatalkan surat tilang itu. 6 tahun kemudian, Victor Colella meninggal dunia pada Oktober 2024 di usia 101 tahun. Frank Caprio sendiri meninggal pada 20 Agustus 2025 setelah berjuang melawan kanker pankreas. Hakim berusia 88 tahun itu dikenal dan dikenang dunia karena keadilan yang ditegakkannya atas dasar kemurahan hati dan kemanusiaan. Oma opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan, ruang sidang di pengadilan kerap memancarkan aura yang menakutkan. Di ruang dengan suasana kaku itu, sebuah aturan ditegakkan lewat ketukan palu hakim. Tetapi ruang sidang hakim Frank Caprio berbeda. Di sana, simbol keadilan hadir di atas dasar kemanusiaan, kemurahan hati, dan cinta kasih. Nah, dalam Injil Lukas yang kita dengar tadi, Yesus menegaskan bahwa hukum Allah tidak pernah dimaksudkan untuk membelenggu, melainkan untuk membebaskan dan menyelamatkan. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tanya Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam Lukas 14 ayat 3. Sabat memang hari kudus, tetapi kekudusannya terletak pada kasih. Bagi Yesus, kasih tidak mengenal waktu atau hari. Jika ada orang menderita, saat itulah kasih harus hadir. Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Dalam Lukas 14 ayat 4. Yesus menunjukkan bahwa kasih harus menjadi pusat dari setiap hukum. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Dalam Lukas 14 ayat 5. Oma opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda terkasih, sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak memahami makna hari Sabat dan tidak mampu mengaplikasikan hari untuk Tuhan itu dengan benar-benar memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan baik kepada sesama, terutama yang membutuhkan pertolongan. Harus diakui, kerap kali kita terjebak pada sikap merasa yang paling tahu tentang hukum Taurat dan aturan gereja. Tak jarang kita mengaplikasikannya dengan kaku dan lebih mementingkan penegakan hukum dan aturan. Akibatnya justru tanda kutip membinasakan mereka, sesama kita, yang dianggap melanggar atau melakukan kesalahan. Padahal Allah yang kita imani dan yang kita sembah adalah Allah yang berbelas kasih dan Sang Penyelamat. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Bijaksana, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa belas kasih dan cinta harus diutamakan, bahkan di atas hukum dan aturan apapun. Ajarlah kami untuk melihat hukum-Mu dengan mata kasih.
Semoga kami tidak terjebak pada kekakuan menegakkan peraturan, dan lembutkanlah serta bukalah hati kami agar mudah tergerak untuk menolong sesama kami, makhluk hidup ciptaan-Mu, dan seluruh alam ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.